Halo, assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Rinata seperti biasa. Kali ini tadi barusan kita lihat di sebelah timur rumah di tanaman kacang panjang, ternyata luput dari perhatian kita bahwa kacang panjang sudah terserang kutu, yaitu namanya trip atau kutu apit ya, kutu daun. Yang jelas dia berkembang biak di bawah daun dan di pucuk-pucuk tanaman, sehingga tanamannya berkembangnya kurang bagus. Nanti kalau berbunga pun akhirnya tidak bisa muncul buah. Ya, rupanya kita masih kurang teliti juga. Ternyata di tanaman kacang panjang kita sudah terserang hama. Ini dia. Ini kalau nggak salah namanya trip, kalau bukan trip ya kutu apit. Ternyata sudah terserang juga. Kita sedang persiapkan obatnya, pestisida nabatinya. Ini dia kutu-kutu. Dan udah banyak sekali tanaman yang terkena seperti ini. Nanti kalau kita biarkan dia, tanamannya tidak bisa berkembang. Kemudian ketika muncul bunga, bunganya juga rusak. Oke, nanti kita akan atasi. Harus segera diatasi karena sudah ada beberapa tanaman yang terkena. Caranya seperti biasa, kita membuat pestisida nabati bahannya terdiri dari beberapa daun-daunan yang ada di sekitar kita. Oke, segera saja kita buat. Ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan sebagai pestisida nabati mengatasi hama-hama yang ada di tanaman kacang panjang kita, yaitu diantaranya bawang putih 3 siung, dan ada daun sirsak. Ini mungkin ada 20 helai lah. Daun pepaya 2 helai. Kemudian ada serai dari akar, batang sampai daunnya. Kita ambil 1 saja mungkin. Kemudian ada daun wedusan ya, atau dikenal juga daun babadotan. Daun-daun ini secara umum itu tumbuh subur di pekarangan rumah, dicirikan dari daunnya yang utuh ya. Ya, ini daunnya yang utuh. Ini bisa disimpulkan bahwa tanaman ini terbebas dari hama, karena tanaman ini mengandung zat-zat yang dibenci oleh hama, tidak disukai oleh hama. Oleh karena itu bisa digunakan sebagai pestisida nabati. Oke, kita akan gunakan blender ya, karena kalau kita tumbuk itu agak lama. Hingga mudah saja dimasukkan bawangnya juga. Kemudian daun babadotannya, wedusan atau babadotan ini dari semua ya, dari bunganya juga, karena di dalam bunga juga terkandung beberapa zat yang tidak disukai oleh hama, bahkan menjadi racun buat hama. Oke, kalau batangnya yang masih lunak bisa dimasukkan juga. Kita ambil 1 pohon yang di sini ada 2 cabang. Jadi karena ini pestisida nabati, jadi tidak ada aturan ya. Kalau mungkin sudah ada yang melakukan penelitian, mungkin ada aturannya. Tapi kalau bagi kami caranya adalah trial and error, yaitu coba-coba salah. Jadi pokoknya yang penting kita berusaha saja lah. Nanti kita tahu hasilnya. Kalau bagus diteruskan, kalau tidak apa penyebab kenapa tidak bagus. Daun sirsak. Coba kan kita blender satu persatu. Takutnya nih kalau kepenuhan nggak bisa muter ya. Kita kasih air dulu. Ya, akhirnya karena blendernya macet, maka kita gunakan penumbuk juga, akhirnya manual.
Oke, setelah ditumbuk sampai hancur ya, tidak halus, tidak apa-apa, karena yang penting nanti sarinya sudah bisa keluar. Dan kita masukkan dalam wadah, kita gunakan jerigen. Nanti kita tambahkan air 4 liter, kemudian kita fermentasi 1 malam. Oh ya, lalu yang lupa satu, ini makanan pokok kita yang biasa kita pakai, tembakau ya. Sedikit aja tembakau, karena kita gunakan air 3 liter. Air 3 liter, maka tembakaunya sedikit. Kalau 1 liter ya, kalau ukuran puntung rokok itu, kalau 1 gelas 200 cc berarti 1 puntung rokok. Kalau 1 liter ya mungkin 2 lah, 2 atau 3 puntung rokok. Kalau ini 3 liter ya seginilah kalau tembakau. Kalau kita gunakan puntung rokok, bisa kasih 5 apa 6 lah ya, kira-kira saja. Nanti setelah jadi besok pagi, aplikasinya adalah 1 gelas air mineral ya, kira-kira ukuran 200 cc atau 150 sampai 200 cc. Kita gunakan untuk 14 liter air atau 1 tangki semprot. Kita fermentasi 1 malam supaya sari-sari yang ada di dalam tanaman ini keluar semua, terlarut di air, sehingga airnya bisa kita gunakan sebagai pestisida nabati. Oke, sampai jumpa besok pagi kita aplikasi. Ya, halo, selamat pagi. Rasanya sudah tidak sabar lagi ini mau memakai ramuan kita yang kita buat kemarin sore. Ramuan dari dedaunan difermentasi 1 malam, kemudian sekarang langsung kita gunakan. Kita gunakan 1 gelas ini, gelas kecil ya, ukuran paling 200 cc, 150 sampai 200 cc untuk 1 tangki 14 liter air. Baunya Oke, siap tempur. Kita akan gunakan untuk nyemprot tumbasmi hama yang kemarin kita tunjukkan. Oke, kita lakukan penyemprotan dari bawah juga, dari bawah daun, karena biasanya hama-hama itu bersembunyi di bawah daun ya. Selain dari atas seperti ini, kita juga dari bawah.
Ya harusnya tadi sebelum dipakai kita saring dulu, tapi karena sudah gugup kepingin nyemprot banget sama itu namanya hama, maka nyaringnya belakangan ya. Ini dia. Oke, demikian tadi setelah kita saring ya. Kemudian kita peras juga ini supaya cairannya keluar semua. Dan sisanya ini, ampasnya ini nanti akan kita campurkan ke kompos. Ya, hitung-hitung buat tambahan kompos karena ini juga organik ya. Demikian tadi proses dari awal kemarin sore kita membuat pestisida nabati yang berasal dari tanaman atau daun-daunan ya, daun sirsak, kemudian daun pepaya, serai, daun sampai akarnya, dan wedusan, kemudian bawang putih dan tembakau. Ramuan ini mengandung berbagai macam jenis zat yang memiliki bau khas, kemudian bau menyengat, kemudian rasa pahit, kemudian racun juga, sehingga hama itu komplit, serangannya terhadap hama itu komplit. Hama tidak betah, bahkan hama bisa mati. Jangan lupa, kalau memang video ini bermanfaat, mungkin bagi teman-teman, bagi saudara yang memerlukan informasi seperti ini, bisa diklik share, bisa ke Facebook, Instagram, atau Twitter. Jangan lupa di komen juga, beri masukan dan saran, kritik, bimbingan, supaya kami lebih baik lagi. Jangan lupa klik subscribe ya untuk langganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.